Selamat datang di channel kami. Kali ini mari kita bahas hal yang menarik dan juga sedikit menjengkelkan. Tahukah kamu negara Israel? Yap, negara Zionis yang sudah puluhan tahun terus melakukan penjajahan dan genosida terhadap rakyat Palestina. Ibaratnya air susu dibalas dengan air tuba bercampur darah. Semua juga tahu bahwa pada awalnya Israel hanyalah bangsa terbuang yang disambut dengan terbuka untuk bisa hidup layak seperti manusia lain pada umumnya. Namun begitu ada niat buruk di balik kesedihan wajah mereka ketika meminta sebidang tanah kepada pemerintahan Turki Utsmani yang dalam hal ini meminta kepada Sultan untuk dapat menempati wilayah Palestina dan hidup di sana. Walaupun pada awalnya Sultan menolak dan tidak mengizinkan, namun segala macam upaya mereka lakukan agar dapat hidup dan tinggal di tanah yang penuh berkah Palestina. Mari kita masuk lebih jauh. Pendirian negara Israel. Negara Israel didirikan pada tanggal 14 Mei tahun 1948. Dan pendiriannya merupakan hasil dari serangkaian peristiwa sejarah yang kompleks. Mari kita telusuri bagaimana negara ini berdiri dan apa yang terjadi selama proses tersebut. 1. Latar belakang sejarah. Awal zaman modern. Pada akhir abad ke-19, gerakan Zionisme muncul dengan tujuan mendirikan negara Yahudi di tanah yang dianggap sebagai tanah leluhur mereka, yang saat itu merupakan bagian dari Kekaisaran Ottoman dan kemudian mandat Inggris di Palestina. Deklarasi Balfour pada tahun 1917. Selama Perang Dunia I, Inggris mengeluarkan deklarasi Balfour yang mendukung pendirian rumah nasional untuk orang Yahudi di Palestina, yang saat itu masih merupakan wilayah Ottoman. 2. Mandat Inggris dan peningkatan ketegangan. Mandat Palestina pada tahun 1920 sampai 1948 setelah Perang Dunia I. Palestina menjadi mandat Inggris. Selama periode ini, terjadi peningkatan ketegangan antara komunitas Yahudi dan Arab dengan kekerasan sporadis. Rencana pembagian PBB tahun 1947. PBB mengusulkan rencana pembagian untuk memisahkan Palestina menjadi dua negara, satu Yahudi dan satu Arab, dengan Yerusalem sebagai wilayah internasional. Rencana ini diterima oleh komunitas Yahudi tetapi ditolak oleh negara-negara Arab dan komunitas Palestina. Dari awal memang sudah menimbulkan masalah ya, gengs. Oke, mari kita lanjut. 3. Proklamasi Kemerdekaan. Pendiriannya pada tanggal 14 Mei tahun 1948. David Ben-Gurion, pemimpin Zionis, mendeklarasikan pendirian negara Israel. Proklamasi ini terjadi sehari sebelum berakhirnya mandat Inggris. Reaksi internasional. Israel segera diakui oleh beberapa negara, termasuk Amerika Serikat dan Uni Soviet. Namun, negara-negara Arab di sekitar Palestina menolak pengakuan tersebut dan melancarkan serangan militer yang memulai Perang Arab dan Israel pada tahun 1948. Sudah langsung terjadi perang besar di sana. Memang bangsa Yahudi ini penyebab kekacauan dunia, seperti yang sudah dituliskan dalam Al-Quran. Konflik dengan Palestina. Sejak berdirinya Israel, konflik dengan Palestina telah menjadi salah satu isu paling kompleks dan berkepanjangan di dunia. Mari kita lihat beberapa aspek penting dari konflik ini. 1. Perang dan pengungsian. Perang pada tahun 1948. Konflik yang dimulai dengan pendirian Israel menyebabkan perang dengan negara-negara Arab tetangga dan kekacauan di wilayah Palestina. Banyak orang Palestina terpaksa meninggalkan rumah mereka, menciptakan krisis pengungsi yang masih berlangsung hingga saat ini dan bertambah parah. Penaklukan dan pendudukan. Dalam perang berikutnya, termasuk Perang 6 Hari pada tahun 1967, Israel menguasai wilayah-wilayah tambahan seperti tepi barat, Gaza, dan Yerusalem Timur. Wilayah-wilayah ini termasuk dalam klaim Palestina dan menjadi pusat konflik berkelanjutan. 2. Kekejaman dan pelanggaran hak asasi manusia. Kekerasan terhadap sipil. Konflik ini sering melibatkan kekerasan terhadap warga sipil, termasuk serangan udara, pembongkaran rumah, dan operasi militer yang berdampak pada kehidupan sehari-hari warga Palestina. Permukiman. Pembangunan permukiman Israel di tepi barat, yang dianggap ilegal oleh sebagian besar komunitas internasional, telah menjadi salah satu titik gesekan utama. Permukiman ini seringkali melibatkan pengusiran penduduk Palestina dan pengambil alihan tanah. Mereka diusir dengan cara paksa dan tanpa merasa bersalah sedikitpun.
Sungguh bejat. 3. Proses perdamaian dan kegagalan. Upaya perdamaian. Berbagai upaya perdamaian telah dilakukan, termasuk Perjanjian Oslo 1993 dan perundingan lainnya. Namun, kesepakatan akhir belum tercapai, dan kekerasan serta ketegangan terus berlanjut dan bahkan hingga detik ini ketika kamu menonton video ini. Krisis kemanusiaan. Gaza di bawah blokade Israel mengalami krisis kemanusiaan yang serius, termasuk kekurangan bahan pangan, akses medis, dan infrastruktur yang rusak. Penindasan warga sipil dan anak-anak yang menyebabkan korban jiwa semakin hari semakin banyak. Perspektif internasional dan kontroversi. Konflik ini mendapat perhatian internasional yang luas dan sering menjadi topik kontroversi. Berikut adalah beberapa perspektif dan isu penting. 1. Dukungan internasional. Dukungan dan penolakan. Israel mendapatkan dukungan dari beberapa negara besar seperti Amerika Serikat, tetapi juga menghadapi kecaman dan kritik dari negara-negara lain dan organisasi internasional terkait kebijakan pendudukannya dan hak-hak Palestina. Namun begitu mereka Yahudi tidak pernah menghiraukan hal tersebut. 2. Resolusi PBB. Resolusi. Beberapa resolusi PBB, seperti resolusi 242 dan 338, menyerukan penarikan Israel dari wilayah yang diduduki dan pengakuan hak-hak Palestina. Namun, implementasinya seringkali tidak terpenuhi atau ditafsirkan secara berbeda oleh pihak-pihak yang terlibat. 3. Media dan opini publik. Perspektif media. Berita dan media seringkali memberikan pandangan yang berbeda tentang konflik ini, mempengaruhi opini publik global. Pelaporan bisa bervariasi tergantung pada sudut pandang politik dan kebijakan redaksional. Konflik antara Israel dan Palestina adalah salah satu yang paling rumit dan berkelanjutan dalam sejarah modern, dengan latar belakang sejarah yang panjang dan dampak yang luas pada kehidupan sehari-hari. Solusi untuk konflik ini tetap menjadi tantangan besar bagi komunitas internasional. Sungguh miris ketika kebenaran di depan mata namun tertutupi dengan kebodohan media dalam menyebarkan berita, doktrin-doktrin yang menyudutkan dan pemikiran-pemikiran yang tidak manusiawi dari beberapa individu yang bisa dikatakan memiliki kecerdasan namun tidak bermoral. Insya Allah semua ini berakhir secepat mungkin dan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih telah menonton video ini. Bantu kami untuk menyebarkan kebenaran yang terus ditutupi oleh banyak media barat. Mari kita satukan keyakinan dan bantu saudara kita di Palestina.